Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Alfianti, NIM 2018 12 21 71 79. Jawaban yang pertama, bagaimana orang yang jika dia selalu berpuasa akan tetapi tidak melaksanakan salat wajib? Jawabannya, berpuasa tapi tidak melaksanakan salat wajib itu banyak sekali orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi lalai dalam melaksanakan kewajiban sholat wajib. Puasanya sah tetapi tidak mendirikan sholat itu berarti telah melakukan dosa besar dan merupakan musibah besar. Karena kan sholat wajib itu salah satu rukun Islam. Jadi apabila dia melaksanakan puasa akan tetapi tidak melaksanakan salat wajib, maka sah-sah saja puasanya akan tetapi ada dosa lain lagi karena dia tidak melaksanakan salat wajib. Bila dia melaksanakan puasa akan tetapi meninggalkan salat wajib, maka puasanya itu memang sah. Akan tetapi dia memiliki dosa karena meninggalkan salat wajib. Nah, karena apa? Karena puasa dan salat itu mempunyai ketentuannya masing-masing. Jadi kalau untuk puasa dia berpuasa tapi tidak sholat tetap sah saja puasanya. Akan tapi jika dia sholat tetapi tidak puasa tetap sah saja sholatnya. Akan tapi sangat disayangkan apabila dia berpuasa di bulan Ramadan akan tapi meninggalkan sholat. Yang sangat disayangkan. Pahala yang akan didapat itu tetapi dia meninggalkan salah satunya, misalkan meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat, itu juga merupakan sangat disayangkan sekali karena kita harusnya itu mengerjakan keduanya agar mendapatkan pahala dari keduanya itu. Jadi walaupun berpuasa akan tetapi tidak melaksanakan sholat tetap sah puasanya, akan tetapi dia memiliki dosa lain yaitu meninggalkan sholat. Seperti itu karena ibadah puasa dan ibadah sholat itu merupakan ibadah tersendiri, jadi berbeda. Jadi walaupun dia berpuasa akan tetapi tidak sholat, maka puasanya itu tetap sah, akan tetapi sholatnya yang tidak dapat pahala atau tidak dia kerjakan, maka dia akan menanggung sendiri akibatnya. Apabila dia sholat tetapi tidak puasa, maka dia menanggung sendiri akibat karena dia tidak berpuasa. Jadi karena walaupun seperti itu, walaupun tetap sah, akan tetapi lebih baik dilaksanakan keduanya karena puasa dan sholat itu mempunyai ketentuannya sendiri sebagaimana mestinya. Yang kedua tentang ketentuan sholat Id. Nah, syarat sholat Idul Fitri atau sholat Id yang pertama itu ada ketentuannya. Ketentuannya itu yang ketentuan sholat Idul Fitri itu dilakukan sesuai rukun sholat dan khutbah diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir. Lalu jemaah Id atau sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar staf dan antar jemaah. Nah, sholat Id itu hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat dari mayoritas para ulama. Lalu fardu kifayah, artinya yang penting dilihat dari segi adanya sholat itu sendiri, bukan dilihat dari segi pelakunya. Atau dengan bahasa lain, yang penting dilihat dari segi adanya sekelompok pelaku, bukan seluruh pelaku. Maka jika ada sekelompok orang yang melaksanakannya, berarti kewajiban melaksanakan sholat Id itu telah gugur bagi orang lain. Pendapat ini pendapat yang terkenal di kalangan mazhab Hambali. Terus ada fardu ain, kewajiban bagi tiap-tiap kepala. Artinya berdosa bagi siapa yang meninggalkannya. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah serta pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, terus tata cara dalam melaksanakan sholat Id atau sholat Idul Fitri. Sebelum kita masuk ke dalam sholat Id itu, kita harus membaca dulu sama seperti sholat pada sholat sunnah lainnya, akan tetapi niatnya berbeda. Jadi kita membaca niat sholat Id atau sholat Idul Fitri sebelum masuk ke sholatnya. Lalu yang kedua itu kita membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua belah tangan, lalu membaca doa iftitah. Yang keempat itu membaca zikir sebanyak 7 kali.
terus membaca surah Al-Fatihah, lalu ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasanya. Itu tata cara dalam sholat Id atau sholat Idul Fitri. Yang ketiga tentang maulid. Maulid atau maulid Nabi itu berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka seluruh umat Muslim saat ini memiliki hari besar lain dalam Islam. Sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali diadakan pada abad ke-4 Hijrah pada dinasti Fatimiyun di Mesir. Jadi Maulid Nabi ini dirayakan dengan menyelenggarakan berbagai serangkaian acara mulai dari zikir, terus ceramah agama, hingga kenduri dengan makan bersama. Selain memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kenduri juga dijadikan ajang silaturahmi antar warga desa. Jadi Maulid ini sering terjadi ada pra kontranya. Jadi ada yang sedikit berselisih tentang maulidan ini. Maulid Nabi ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat. Ada ulama yang memperbolehkan perayaan maulid, ada pula yang tegas menyebut maulid sebagai perbuatan bid'ah. Nah, salah satu ulama yang memperbolehkan perayaan maulid adalah ulama Mesir yang tergabung dengan Dewan Fatwa Darul Al-Ifta Mesir. Menurut lembaga fatwa tertinggi di Mesir ini, merayakan maulid Nabi SAW adalah amalan yang paling baik dan ibadah yang agung. Perayaan ini merupakan ungkapan rasa gembira dan cinta kepada beliau, sementara kecintaan kepada Nabi sendiri adalah fondasi dari keimanan. Terus Rasulullah SAW itu bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga menjadikan diriku lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat dari Bukhari. Memperingati maulid adalah bentuk penghormatan terhadap Nabi Muhammad, dan menghormati Rasulullah adalah amalan yang mutlak dianjurkan. Allah sendiri telah melebihkan derajat Nabi Muhammad kepada seluruh alam. Di balik juga semaraknya perayaan Maulid Nabi justru menjadikan polemik antara pro dan juga kontra. Perayaan Maulid Nabi Muhammad ini menjadi polemik sejak berabad-abad lamanya, bahkan sampai saat ini selalu menjadi pro dan kontra. Sebagian muslim memandang perayaan Maulid sebagai amal saleh yang pelakunya diberikan pahala. Sebagian lain memandang ia merupakan bid'ah sesat yang pelakunya diancam neraka. Ada sebagian pihak pecinta maulid ini menuduh orang-orang yang tidak mengikuti acara maulid ini itu sebagai tidak mencintai Nabi atau tidak mencintai Rasulullah. Sedangkan tujuan dari maulid sendiri adalah mengingat kembali segala sesuatu tentang Rasulullah sehingga bertambah rasa cinta kepada beliau dan bertambah semangat dalam mengikutinya. Terus waktu dan apa-apa yang dibaca dalam maulid itu berupa bacaan Al-Quran dan sholawat Nabi, atau makan-makan yang mana makanan itu merupakan bentuk sedekah adalah kebaikan-kebaikan yang diperintahkan secara mutlak. Di antara ulama yang mendukung Maulid Nabi ini adalah Imam Asy'uti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Dihya, Ibnu Jauzi, Al-Iraqi, As-Sakawi, dan lain-lain. Sementara ulama yang menentang maulid ini antara lain Ibnul Hajj, Al-Fakihani, Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syatibi, dan lain-lain. Nah, apalagi di zaman sekarang ini pun muncul ulama-ulama pendukung dan penentang. Adapun Majelis Tarjih Muhammadiyah bersifat moderat. Jadi bahkan sampai saat ini masih ada pro dan kontra tentang pelaksanaan maulid ini. Ada yang mendukung, ada juga yang menentang, karena perbedaan persepsi, perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa jika melaksanakan maulid ini merupakan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ada juga sebagian yang menentang bahwa dengan melaksanakan maulid ini justru kita seperti memuja-muja Nabi, seperti kita menyamakan Nabi dengan Allah. Jadi itu yang membuat pro dan kontra tentang maulid ini sampai saat ini. Yang ketiga tentang tahlilan. Tahlilan ini merupakan suatu ritual atau upacara selamatan yang dilakukan oleh umat Islam
untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Nah, yang biasanya itu dilakukan pada hari pertama orang itu meninggal dunia, terus pada hari ke-7, dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, ke 1 tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan ini pada hari ke-1000 orang itu meninggal dunia. Tahlilan merupakan kegiatan membaca serangkaian ayat Al-Quran dan zikir-zikir dengan maksud menghadiahkan pahala bacaannya kepada orang yang telah meninggal dunia itu. Lalu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Nah, maka dari itu mereka mengirimkan bacaan-bacaan doa itu kepada orang yang meninggal sebagai hadiah. Kelima, berkaitan tentang sholat berjamaah. Apa saja yang harus diperhatikan, baik bagi imam ataupun makmum. Jadi, sebelum sholat berjamaah itu, baik imam ataupun makmum itu harus dulu mengambil wudhu. Terus suci anggota tubuh, pakaian, juga tempat. Sebelum melaksanakan sholat berjamaah itu, imam ataupun makmum harus membersihkan diri dan juga harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu untuk mensucikan diri. Lalu apabila kita itu ingin melaksanakan sholat di masjid, apalagi sholat berjamaah, kita harus membaca doa dalam perjalanan menuju masjid. Terus berdoa ketika masuk masjid, tidak melewati orang yang sedang sholat, yang terlebih dahulu datang dia sholat, terus kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat tersebut. Lalu sholat sunnah 2 rakaat setelah masuk masjid. Sebelum masuk ke misalkan sholat zuhur, kita harus melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dulu saat masuk ke dalam masjid. Lalu menjawab panggilan azan dan berdoa setelah azan. Terus merapikan barisan di masjid saat ingin sholat berjamaah. Apalagi kan kalau saat sholat berjamaah itu orangnya pasti banyak. Jadi baik imam atau makmum itu harus memperhatikan cara-caranya atau tata tertib dalam melaksanakan sholat jenazah. Bagaimana merapikan barisan, bagaimana ketertiban agar pelaksanaan sholat berjamaah ini tuh hikmat dan tidak ada gangguan-gangguan dari luar seperti itu. Lalu setelah sholat itu kita membaca niat. Membaca niat di dalam sholat berjamaah dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama itu membaca niat sebagai imam dan bacaan niat sebagai makmum. Jadi beda tentunya niat antara imam dan juga makmum. Lalu makmum berdiri di barisan belakang imam, sedangkan imam di depan. Lalu mengikuti dan mengetahui gerakan imam. Misalkan imamnya takbir, Allahu Akbar, kita mengikuti imam. Yang keempat, berada pada dalam satu masjid, imam dan makmum. Tidak bisa misalkan imam di masjid dan makmumnya itu di rumah. Jadi harus berada di satu tempat. Lalu di tugas imam itu sebelum dia itu memulai sholat, yaitu perlu diingat bahwa dalam sholat berjamaah itu supaya menyaringkan bacaan takbiratul ihramnya agar para makmum itu mendengar, menyaringkan atau mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan surah setelah Al-Fatihah dalam sholat maghrib, isya, subuh, dan lain-lainnya agar dapat didengar oleh makmum yang mengikuti sholat berjamaah tersebut. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh imam dan juga makmum dalam melaksanakan sholat berjamaah.